service, please. Hello? Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dilunaskan hutangnya, disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya, serta segera dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh dalam keadaan terbaik dan fasilitas terbaik. Awal film kita melihat seorang wanita yang sedang meninggalkan rumahnya untuk bertemu sang teman. Kita panggil saja dengan nama Wati. Ketika masuk mobil sambil nelpon sang teman, Wati merasakan pusing. Karena dianggap pusing biasa, Wati nekat untuk tetap berangkat. Namun, di tengah perjalanan, sakitnya tambah parah, hingga akhirnya mobil lepas kendali dan nabrak. Atas kecelakaan tersebut, Wati dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, karena mengalami luka yang cukup parah, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Suami dan kedua orang tuanya beserta sang kakak, hampir tidak percaya Wati meninggal begitu cepat. Sepulang dari rumah sakit, sang kakak yang bernama Chasi menemui Dilan di parkiran. Dilan adalah seorang polisi, sekaligus mantan pacar Chasi. Dilan bilang bahwa timnya sedang melakukan pengecekan di lokasi kejadian, termasuk menggali informasi kepada saksi. Selain itu, pihak polisi juga mencari penyebab kecelakaan. Dilan bertanya kepada Chasi, apakah sang adik suka mabok atau minum obat. Chasi bilang tidak. Chasi minta laporan kecelakaan dari pihak kepolisian, namun Dilan menolak. Tak lama kemudian, suami Wati yang bernama Adam menghampiri Chasi, dan minta Chasi mengantarnya pulang. Adam terlihat terpukul atas meninggalnya sang istri. Dia juga bingung harus bilang apa kepada sang anak. Tidak hanya Adam, sebenarnya Chasi juga sangat terpukul atas meninggalnya sang adik, karena begitu banyak kenangan indah yang mereka lewati sejak masa kanak-kanak. Esoknya Chasi berkunjung ke rumah Adam. Chasi kaget melihat seorang wanita yang membukakan pintu. Wanita itu memperkenalkan diri dengan nama Jana. Jana adalah pengasuh di rumah ini. Chasi baru tahu bahwa Adam mempunyai pengasuh seorang wanita. Cody yang melihat Chasi, berlari memeluknya. Ternyata sampai saat ini, Cody belum tahu bahwa sang ibu sudah meninggal dunia. Chasi bertanya kepada Adam, kapan dia akan memberitahu Cody. Adam bilang, malam ini, karena Cody pasti curiga sang ibu tak kunjung pulang. Di sini Adam memberikan sebuah kartu memori yang berisi foto dan video kepada Chasi. Ketika keluar rumah, Chasi masih penasaran mengapa ada Jana di rumahnya. Adam bilang, bahwa dirinya butuh orang untuk menjaga Cody saat dirinya bekerja. Adam juga bertanya tentang Dilan yang menemui Chasi di parkiran rumah sakit. Dia penasaran apakah Dilan sudah mendapatkan informasi terkait kecelakaan tersebut. Belum, jawab Chasi. Chasi berjanji akan segera menghubungi Adam jika dia mendapatkan informasi terbaru. Tanpa mereka sadari, Jana memperhatikan mereka berdua dari dalam rumah. Di acara pemakaman Wati, Adam berpidato di atas panggung untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah Wati lakukan semasa hidupnya. Bagi Adam, Wati adalah istri yang sempurna. Although my wife may no longer be with us in body, her laughter, her kindness, Riley, my love. Saat menerima ucapan bela-sungkawa dari para tamu, Chasi dihampiri oleh wanita yang bernama Sarah. Sarah bilang bahwa dia adalah teman Wati, dia mengajak Chasi keluar untuk ngobrol empat mata. Namun Chasi buru-buru pergi ketika melihat Adam yang sedang marah kepada salah satu pengunjung. Chasi bertanya kepada Adam, apa yang telah terjadi? Adam bilang, tidak penting.
Chasi kemudian mengejar orang tersebut, namun sayang, dia terlambat. Ketika kembali ke dalam ruangan, Chasi mendapati Sarah sudah tidak ada di tempat. Esoknya, Chasi pergi ke kantor Adam untuk menanyakan pria yang bertengkar dengan Adam di lokasi pemakaman. Awalnya Adam tidak mau bercerita, karena moodnya sedang tidak baik. Namun Chasi memaksa. Adam akhirnya bilang, bahwa pria itu adalah Johnny, mantan pacar Wati. Chasi tidak menyangka Johnny sangat berbeda dibandingkan dulu. Adam bilang, Johnny adalah orang yang gagal. Saat ini dia tidak punya pekerjaan dan tinggal di kontainer. Jadi sangat beruntung dulu Wati tidak jadi menikah dengannya. Tapi, untuk apa dia datang ke pemakaman? Tanya Chasi. Aku juga bertanya hal yang sama sepertimu, jawab Adam. Sepulang dari menemui Adam, Chasi langsung meminta bantuan kepada Allison untuk mencarikan informasi tentang Johnny. Ketika menemui sang ibu di kuburan Wati, dari jauh, tanpa mereka sadari ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ketika Chasi sampai di rumah, Allison menelpon Chasi. Dia sudah menemukan latar belakang Johnny. Tidak disangka Johnny memiliki catatan yang sangat buruk. Dia pernah melakukan beberapa pelanggaran dan memiliki senjata. Allison kemudian bertanya siapa Johnny. Chasi pun cerita bahwa Johnny adalah mantan pacar sang adik. Dia sedang menyelidiki Johnny karena saat pemakaman dia hadir, padahal sudah beberapa tahun tidak pernah berhubungan. Allison kemudian meminta Chasi ke kantor polisi, karena ini sangat berbahaya. Tidak menunggu lama, esoknya Chasi langsung menemui Dylan di kantornya. Dylan bilang bahwa hasil forensik menunjukkan bahwa Wati tewas murni kecelakaan. Namun Chasi tetap meminta Dylan memeriksa Johnny. Awalnya Johnny menolak. Namun karena Chasi bersikeras, akhirnya Dylan mau, dengan syarat, Chasi berhenti menyelidiki ini apabila Johnny tidak ada hubungannya. Singkat cerita, Dylan pergi menemui Johnny di rumah kontainernya. Ketika Dylan bilang, ingin ngobrol tentang Wati yang meninggal beberapa waktu lalu, Johnny langsung lari. No problem. Used against you in the court of law. You have the right to an attorney. Untung saja Dylan berhasil mengejarnya. Johnny kemudian diinterogasi di kantor polisi. Johnny mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Wati. Bahkan dia juga sudah lama tidak bertemu dengan Wati. Kedatangannya ke acara pemakaman, hanya untuk menghormati almarhumah. Namun setelah didesak Dylan, Johnny bilang, sebelum meninggal dunia, Wati pernah bertemu dengannya 1 kali. Waktu itu Wati bilang, bahwa dirinya merasa terancam oleh seseorang. Namun Johnny tidak tahu siapa yang dimaksud Wati. Johnny meminta Dylan untuk percaya kepadanya, karena dia tidak pernah sekalipun menyentuh Wati. Namun Chasi tetap meminta Dylan untuk menahan Johnny. Dylan menolak, karena tidak ada bukti yang cukup untuk menjeratnya. Dylan meminta Chasi untuk tidak mengganggu proses penyelidikan. Biarkan kepolisian yang menangani kasus ini. Malam itu, Chasi bertanya kepada orang tuanya, apakah ada kemungkinan sang adik meninggal bukan murni akibat kecelakaan. Dan apakah Wati pernah bercerita jika ada seseorang yang ingin menyakitinya. Kedua orang tuanya tidak tahu. Siapa yang ingin menyakiti Wati? Tanya sang ibu. Mungkin Johnny. Jawab Chasi. Walaupun Johnny punya masalah dalam hidupnya, namun sang ibu yakin, Johnny tidak akan menyakiti Wati. Sebelum tidur, Chasi membuka barang peninggalan sang adik. Dia memakai kalung dan membuka ponsel sang adik. Di panggilan masuk terdapat nama Sarah. Chasi pun segera menghubungi Sarah untuk bertemu dengannya esok hari. Besoknya di sebuah kafe, Chasi bertanya kepada Sarah, apa yang ingin dia bicarakan saat di acara pemakaman. Sarah bilang, bahwa saat kejadian, Wati dalam perjalanan ingin bertemu dengannya. Namun sebelum berangkat, Wati sempat bilang bahwa dia merasa tidak enak badan, kepalanya pusing. Namun waktu itu Wati tetap memutuskan untuk menemui Sarah. Sarah merasa bersalah atas kejadian tersebut. Harusnya dia menahan Wati agar tidak berangkat.
Cerita ini sudah Sarah ceritakan kepada pihak kepolisian, namun tanggapan mereka biasa saja. Di sini Cassie bertanya kepada Sarah, apakah Wati pernah cerita bahwa ada seseorang yang ingin menyakitinya, sampai-sampai dia membutuhkan senjata untuk melindungi diri? Tidak pernah, jawab Sarah. Kebetulan setelah ngobrol dengan Sarah, Cassie bertemu dengan Adam. Dia pun menanyakan keadaan Wati sebelum pergi dari rumah. Adam bilang, semuanya normal seperti biasa, Wati tidak ada mengeluhkan apapun. Setelah itu, Cassie menemui Dylan di kantor polisi. Karena sebelumnya hanya dilakukan pengecekan standar. Kali ini Cassie meminta Dylan memeriksa kandungan racun pada darah Wati. Karena setelah mendapat penjelasan dari Sarah, Cassie curiga sang adik diracun. Namun hasilnya butuh waktu beberapa hari lagi. Sesampai di mobil, Cassie mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal. Orang tersebut meminta Cassie menjaga diri, agar tidak menjadi korban berikutnya. Cassie merasa orang tersebut telah mengancamnya, namun orang itu bilang bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Justru Cassie harus berhati-hati, apabila berada di kantor Adam. "Apakah kamu mengikutiku?" tanya Cassie. "Tidak, aku mengikutinya," jawab orang itu. Setelah itu Cassie menyambut kedatangan Allison di tempat dia menginap. Sepulang dari sana, Cassie menjemput Cody di rumahnya untuk dibawa ke rumah sang nenek. Di sini Cassie sempat ngobrol dengan sang ibu tentang Lana, pembantu baru Adam. Cassie merasa aneh dengan keberadaan Lana yang begitu cepat setelah meninggalnya sang adik. Namun sang ibu bilang jangan berpikir berlebihan. Karena penasaran, Cassie diam-diam masuk ke rumah sang adik. That's way too strong of a choice. No, I just thanks for catching up with me. I don't really know what to do, but I'll... Setelah berhasil menyelinap di rumah sang adik, Cassie langsung menemui Dylan di kantornya. Dylan marah karena Cassie masuk tanpa izin ke rumah Adam. Namun Cassie merasa dia berhak menyelidiki Lana yang hadir setelah kematian Wati. Cassie curiga Adam telah selingkuh dengan Lana. Apalagi di sana dia mendapati obat KB milik Lana. Dia meminta Dylan untuk menyelidiki hubungan Adam dan Lana. Namun Dylan menolak. Dylan malah heran dengan Cassie yang awalnya mencurigai Johnny, sekarang malah Adam. Cassie bilang dia menyelidiki berdasarkan bukti. Dylan bilang, kamu bukan detektif. Cassie pun pergi meninggalkan Dylan. Tak lama kemudian, Allison nelpon dan meminta Cassie menemuinya di hotel. Karena ada sesuatu yang harus Cassie lihat. Awalnya Cassie minta langsung bicara saja, namun Allison bilang, lebih baik lihat langsung. Cassie pun bergegas menuju hotel Allison. Sedangkan di hotel, ada seseorang yang diam-diam masuk ke kamar Allison. No service, please. Ketika Cassie tiba, dia mengetuk pintu kamar Allison, namun Allison tidak kunjung membukanya. Cassie pun ngintip lewat jendela. Dia melihat Allison terbaring di lantai. Cassie bergegas meminta petugas hotel untuk membuka pintu kamar. Allison dilarikan ke rumah sakit, sedangkan pihak polisi memeriksa kamar Allison.
Dylan bertanya kepada Cassie, apakah dia mengenal korban. Cassie bilang Allison adalah kepala departemen riset di tempatnya bekerja. Kedatangannya kemari untuk membantu Cassie menyelidiki kasus Wati. Sekarang Cassie yakin bahwa kematian sang adik bukan kecelakaan biasa. Namun Dylan masih tidak percaya, karena bisa jadi yang dialami Allison hanya kasus perampokan. Karena ponsel dan dompet Allison hilang. Di kafe, Cassie mengeluarkan dokumen yang diambilnya dari kamar Allison. Di dokumen tersebut, Cassie kaget melihat ada asuransi nominal $5 juta milik Wati yang penerimanya adalah Adam, sedangkan yang membayarnya sang ayah. Mengetahui itu Cassie langsung bertanya kepada sang ayah terkait asuransi tersebut. Sang ayah bilang, bahwa dia membeli asuransi untuk Adam dan Wati untuk berjaga-jaga, apabila salah satunya meninggal dunia. Sang ayah juga akan melakukan hal yang sama untuk Cassie, apabila dia membutuhkan. Esoknya, Cassie dipanggil Dylan ke kantor polisi. Dylan menunjukkan hasil pemeriksaan darah. Di laporan jelas terlihat bahwa darah Wati mengandung racun sianida. Kemungkinan besar Wati diracun secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Kemungkinan dilakukan oleh orang terdekat. Dylan langsung meminta surat tugas untuk menggeledah rumah Adam. Di sini Dylan minta maaf karena selama ini dia tidak percaya dengan apa yang Cassie curigai. Cassie langsung pergi menjenguk Allison. It's one of the perks of the job. As much of a description as I could, but I know you will. Sepulang dari rumah sakit, Cassie bertemu dengan Adam. Adam mengajak Cassie naik ke mobilnya, karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Ternyata Adam bertanya bagaimana pendapat Dylan atas kasus tewasnya Wati. Tidak hanya itu, Adam juga bertanya tentang Johnny yang sempat diinterogasi pihak kepolisian. Bahkan Adam bertanya tentang maksud kedatangan Allison ke sini. Cassie menjawab apa adanya, dia tidak bisa menceritakan semuanya kepada Adam. Malam itu, ketika Johnny tiba di rumahnya, dia kaget melihat Adam duduk di ruang tamu. Adam bertanya, apa yang telah istrinya ceritakan tentang dirinya. Jujur, Johnny baru tahu bahwa yang dimaksud Wati adalah suaminya sendiri. Adam juga bertanya tentang Allison. Johnny bilang, tidak ada hubungannya dengan dia. Adam kemudian melemparkan berkas ke Johnny, lalu menembaknya. What the? Sebelum pergi, Adam meletakkan pistol di tangan Johnny. Esoknya, pihak kepolisian menemukan mayat Johnny di rumahnya sekaligus dompet Allison serta pistol milik Wati yang pernah dimintanya ke Johnny. Dylan bilang kepada Cassie, namun Cassie yakin bahwa bukan Johnny pelakunya. Cassie bergegas menuju rumah Adam. Di sana dia bertemu dengan Jana dan bertanya tentang hubungannya dengan Adam. Awalnya Jana bilang hanya sebatas pembantu dan majikan. Namun setelah Cassie cerita tentang pil KB yang dia temukan di kamar, Jana mulai berkata jujur. Bahwa dia dan Adam saling mencintai, mereka berdua sudah 1 tahun menjalin hubungan. Jana tahu, keluarga Adam diambang kehancuran, dan Adam akan menceraikan Wati, namun Wati malah kecelakaan dan meninggal. Cassie cerita bahwa hubungan mereka berdua baik-baik saja, karena Adam meminta mertuanya untuk membeli polis asuransi. Selain itu, proyek yang sedang Adam kerjakan sebentar lagi akan bangkrut. Saat ini Adam butuh banyak uang. Oleh sebab itu, dia berencana menghabisi istrinya sendiri, agar mendapatkan uang asuransi kematian sebesar $5 juta. Jana tidak percaya Adam melakukan tindakan tersebut. Tak lama kemudian Adam pulang ke rumah. Jana menunggunya di ruang tamu. Jana menanyakan semua yang Cassie ceritakan kepadanya. Yaitu terkait polis asuransi jiwa, proyeknya yang di jurang kebangkrutan. Tanpa sadar Adam menceritakan semuanya kepada Jana. Termasuk rencananya melenyapkan sang istri agar tidak dicurigai. Tidak hanya itu, Jana juga menyinggung racun sianida. Mendengar itu Adam kaget, kok Jana bisa tahu. Dan ternyata Jana merekam obrolannya. Adam langsung marah. Dan mengejar Jana dan Cassie. No, not the blow. Bobby, let me
Just listen to me, listen. Lana, Garrett. Nobody else. Lana? No. I have to kill you. Don't be happy to. Okay. Untung saja Adam bisa dilumpuhkan oleh Cassie. Di akhir cerita, Dylan ke rumah Cassie untuk minta maaf. Dia menyesal tidak mempercayai Cassie sejak awal. Cassie bertanya tentang Adam, Dylan bilang, Adam sudah mengakui semuanya termasuk kasus Allison. Cassie lega, akhirnya sang adik mendapatkan keadilan. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.